Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrush Lur. Gimana kabarnya dulur-dulur? Tentunya dulur-dulur selalu sehat dan selalu semangat dan tetap berpikiran positif supaya setiap kegiatan kita menjadikan suatu berkah. Ya, gitu ya. Oke, di video ini, di sesi video ini kita akan melakukan clear code untuk media yang akan kita tembak dengan clear code ini adalah velg mobil yang sudah saya grafis, bisa dilihat sendiri ya. Grafisnya seperti itu. Berarti ini adalah clear pertama. Dan untuk clear di sini saya pakai 4010 dari auto glue. Sebelum pengekliran seperti biasa degreaser terus di tag load gitu ya Lur ya. Biar supaya media itu benar-benar bersih gitu dari silikon, minyak ataupun tangan kita yang bekas megang gorengan. Oke Lur, di sini ada pertanyaan lagi dari Mas Raksa Pananjung 4612. Pertanyaannya seperti gini. Mas, tolong bahas penanganan flowcode tapi pada saat gosok-gosokan pada saat pengamplasan ada yang jebol. Cara penanganan yang baik seperti apa? Oke Mas. Oke, di sini coba kita jawab untuk pertanyaannya Mas Raksa Pananjung 4612. Oke, di sini kita jawab saja, tapi nanti kita praktekin setelah video ini. Nah, kebetulan di sini kita akan nge-clear media yang ada grafisnya. Otomatis kan kita butuh flow code. Tapi untuk pertanyaan ini kita coba jawab terlebih dahulu. Oke, penanganan ketika pengamplasan sebelum flow code tapi jebol. Jebol itu dalam arti lapisan clear itu terkikis sampai ke catnya atau base coatnya, atau bahkan terkikis sampai kelihatan epoksinya. Oke, pertama yang kita jawab adalah gini. Misalnya kita ngamplas ya, terus terkikis. Ini sampai ke base coatnya saja atau sampai kelihatan epoksinya gitu. Nah, kalau sampai ke dasar base coatnya saja, terus catnya kita lihat dulu. Catnya ini metalik atau solid gitu. Kalau catnya solid, nggak apa-apa, asal masih ada tekstur warnanya, bisa kita lakukan flow coat atau clear coat ya. Terus yang kedua, semisal catnya itu metalik, silver atau yang ya intinya ada partikelnya lah. Itu ketika kita pengamplasan kandas sampai base coat. Nah, cara melihat partikelnya itu masih rapi atau sudah rusak itu bagaimana? Ayo, bagaimana? Gini, caranya gini. Ketika kita mau melihat partikel itu masih bagus atau sudah rusak atau baret-baret kena amplas tadi, itu caranya ada cara paling simpel itu disiram pakai air. Nanti kan dia kelihatan mengkilat lagi. Nah, partikelnya itu bisa kelihatan. Cara yang kedua, bisa kita semprot degreaser. Di sini untuk degreasernya saya sarankan jangan pakai degreaser yang istilahnya masih tajam. Nah, kalau degreaser atau silicone remover yang saya pakai itu dia nggak tajam, dia kena cat, dia tetap tekstur catnya itu masih ada, masih nggak rusak ya. Tapi saya pernah pakai degreaser yang masih tajam, mungkin masih ada kandungan thinnernya. Itu berbahaya sekali. Kalau kita lapkan kain di media yang cat itu tadi yang belum di clear, itu bisa terkikis catnya. Jadi pernah saya hilang, saya semprot pakai degreaser terus saya lap, hilang malah catnya. Itu mungkin degreasernya kurang bagus. Tapi kalau yang saya pakai ini, yang auto glue ini, mantap sekali. Walaupun terbilang produk lokal, tapi dia tetap mementingkan kualitas. Oke, untuk yang kedua tadi kita bisa semprot dengan degreaser. Otomatis kan dia akan kelihatan mengkilat lagi. Terus kita cek apakah partikelnya itu masih sama dengan sisi lainnya. Kalau masih sama, boleh kita lakukan clear coat. Bang, masalahnya saat saya ngamplas itu terlena. Saat Mbak Darsini lewat di depan saya ngamplas sosok. Ternyata catnya itu kandas sampai kelihatan epoksinya, sampai dia rusak.
itu gimana caranya ngembalikan. Nah, makanya kalau ngamplas itu ya dilihatin medianya, jangan dari sini yang lewat diliatin. Jadi gini caranya, kalau kita menemui hal-hal seperti itu bisa kita lakukan yang namanya dry code. Apa itu dry code? Apa itu dry code? Gini, kalau misalnya kita nemuin hal-hal yang seperti tadi, misalnya kita ngamplas terus tahu-tahu kok medianya itu jebol, bahkan sampai kelihatan boxinya atau catnya rusak. Jadi caranya memperbaiki itu seperti itu, kita pakai sistem dry coat atau penyemprotan yang relatif cukup kering, supaya teman-teman kalau memang takut saat itu medianya keriting, jadi di situ bisa dilakukan dry coat. Gimana caranya? Caranya gampang. Kalau pengen cara yang paling gampang, teman-teman kan punya spray gun ya. Di spray gun itu ada pengaturan pattern fluid dengan angin. Itu kalau pengen cara yang lebih enak, itu fluid kita kurangi di 1 ulir saja. Kalau nggak tahu fluid, jarum. Kalau nggak tahu jarum, trigger itu loh yang kita pencet, yang kita genggam itu loh, itu fluid. Itu ada semacam apa ya, untuk membatasi keluaran cairan yang akan kita semprotkan. Nah, itu caranya kita tutup ke depan pol, kita kunci, habis itu kita kurangi 1 ulir. Semua spray gun kalau kita kurangi cuma 1 ulir, pasti cairan yang akan dikeluarkan itu sedikit. Jadi kita relatif bisa menghasilkan tembakan yang kering. Terus patternnya dibuka full, anginnya dia kasih agak tinggi sedikit, pasti tembakan itu kering gitu loh. Istilah kata itu kita akan melakukan tambal sulam atau ngesol ya, bahasa gaulnya itu ngesol. Ngesol itu membuat sama tekstur dengan cat yang ada di sekitarnya. Jadi misalnya catnya rusak, itu bisa disol atau ditambal sulam gitu. Kenapa harus begitu? Karena mohon maaf, kalau memang masih pemula, biasanya itu nyemprot kalau tanpa dibatasi seperti itu, semprotan itu nggak konsisten. Kadang terlalu dalam mencetnya, nanti terlalu kering, terlalu dangkal itu. Jadi nggak konsisten. Jadi biar konsisten semprotannya itu ditahan di bagian fluid, itu nggak mungkin kebablasan. Jadi untuk memperbaikinya seperti itu cara kalau memang teman-teman takut medianya keriting saat memperbaiki catnya. Jadi bisa melakukan tembakan secara mode yang relatif cukup kering, jadi minim thinner akan meresap ke bawah atau meresap ke pinggiran-pinggiran clear yang sudah jadi, yang diamplas tadi gitu lur. Caranya untuk memperbaiki seperti itu. Karena kan kita di sini memperbaiki cat ya, bukan maksudnya tidak butuh lapisan yang relatif cukup kenyang. Jadi untuk menyamain aja, matching color untuk di bagian sebelah-sebelahnya atau di sekitarnya itu biar sama catnya. Setelah kita lakukan pengamplasan ketika jebol tadi, bisa dilakukan secara dry coat. Jadi tembakan itu relatif cukup kering. Oke? Understand? Oke, kita kembali ke topik yang ada di video ini. Nah, di video ini nanti ketika kita selesai pengeklirannya ini saya lakukan 2 lapis di bagian dalam pertama kali, terus kita lakukan bagian luar, terus kita kembalikan lagi ke bagian dalam, terus kita kembalikan ke bagian luar, selesai 2 lapis ya. Nanti di sesi flow coat kita akan bahas lagi tentang gimana caranya yang tadi itu, ketika kita pengamplasan jebol, atau kita akan bahas cara tembakin clear coat ketika kita takut, ketika saat kita nembak clear coat takut keriting, itu nanti ada caranya. Caranya seperti tadi juga bisa di dry coat dulu, atau kalau memang was-was ya langsung was-was. Nanti kita jelasin aja di next video yang ini ya, yang akan kita lakukan sesi flow coat. Karena ini untuk pengekliran pertama ya, jadi untuk pengunci media yang setelah kita grafis. Karena
kalau media grafis seperti ini pasti nggak bisa kalau kita lakukan clear code satu kali aja, pasti harus 2 kali, bahkan sampai 3 kali mungkin. Kalau memang medianya itu masih kelihatan kasar, bekas solasinya itu, bekas grafisnya itu, ya gimana caranya nanti setelah jadi, setelah mau dikasih customer itu bisa halus gitu ya lur ya. Nanti kita akan bahas sesi flow code-nya. Oke ya lur ya, di sini kita sambil ngopi, tapi kopinya tinggal ampasnya saja. Oke, ini adalah hasil yang kita clear code ya. Ini umurnya 1 hari. Kemarin kita clear, terus malam kita clear, paginya ternyata mau lakukan sesi flow code hujan. Jadi saya nggak berani memaksa. Nanti ini kalau memang mau dibahas, kita bahas untuk sesi clear code-nya. Dan untuk medianya sendiri ini masih timbul ya, masih timbul bekas solasinya itu masih terasa kalau diraba gini. Tapi untuk film yang dihasilkan clear kemarin itu, saya rasa kalau nanti diamplas ya insya Allah nggak jebol lah. Nah gini hasilnya kayak gini lur ya lur ya. Untuk hasilnya seperti ini. Kalau dulur-dulur pengen sesi flow code-nya ditampilkan, request saja, komen aja, nanti kita tampilkan. Tapi kalau nggak mau ditampilkan ya nggak apa-apa, tetap saya tampilkan. Oke lur, nanti ini kita flow code menggunakan HS-nya auto glow. Oke, mungkin dari itu saya mungkin itu saja dari saya. Kalau memang ada kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah kering ya lur ya, kering. Oke, see you.